Baik, kali ini kita akan masuk dalam materi tentang protein. Kita akan belajar tentang pembentukan molekul protein, asam amino, dan juga protein. Yang pertama, kita akan belajar tentang pembentukan molekul protein. Apakah sebenarnya protein itu? Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteios. Artinya yang pertama atau yang utama. Protein merupakan senyawa polimer dengan monomernya berupa asam amino. Protein terbentuk melalui reaksi polimerasi kondensasi dari bermacam-macam asam amino. Berikutnya kita masuk di dalam asam amino. Asam amino merupakan monomer penyusun protein dan merupakan turunan asam karboksilat dengan gugus amina. Oleh karena itu, dalam setiap molekul asam amino terdapat sekurang-kurangnya 2 buah gugus fungsi, yaitu gugus karboksilat dan gugus amina. Untuk asam amino alami yang merupakan hasil hidrolisis protein memiliki gugus karboksil dan amino yang melekat pada karbon alfa. Berikutnya kita masuk ke dalam protein. Kita ketahui bahwa protein adalah senyawa polipeptida yang dihasilkan dari polimerasi asam amino antar molekul asam amino yang saling berikatan membentuk protein, dan terdapat ikatan kovalen yang disebut sebagai ikatan peptida. Ikatan peptida ini terjadi antara atom C dari gugus COOH dengan atom N dari gugus NH2. Berikutnya kita masuk di dalam pengelompokan protein. Yang pertama, berdasarkan bentuk atau konfirmasinya. Yang pertama, protein globular adalah protein yang bentuknya menggulung. Yang berikut, protein fibros adalah protein yang bentuknya memanjang dan berupa serat atau serabut. Berikutnya kita masuk di dalam berdasarkan fungsinya, yaitu ada enzim berfungsi sebagai biokatalis, misalnya tripsin. Berikutnya kita masuk di dalam protein transport yang berfungsi mengangkut O2, misalnya hemoglobin. Berikutnya protein cadangan. Protein cadangan berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya ovalbumin. Berikutnya protein kontraktil, itu berfungsi menggerakkan otot, misalnya aktin. Berikutnya protein struktural berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, misalnya
keratin. Berikutnya, protein pelindung berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme patogen, misalnya antibodi dan trombin. Dan yang terakhir yaitu hormon. Hormon berfungsi mengatur reaksi dalam tubuh, misalnya insulin. Berdasarkan hidrolisisnya, yaitu protein majemuk, hasil hidrolisisnya berupa asam amino dan zat-zat lain seperti lemak dan karbohidrat. Berikutnya yaitu protein tunggal. Hasil hidrolisisnya berupa asam amino. Berikutnya kita masuk di dalam berdasarkan gugus alkil pada rantai protein. Serabut terdapat berbagai macam protein, misalnya alfa keratin atau protein dalam tanduk, rambut, kulit. Beta keratin atau serat yang dihasilkan kepompong, ulat sutra, jaring laba-laba, paru burung atau unggas, dan juga kuku. Dan kolagen atau pada kulit, urat, tulang, dan juga jaringan penghubung. Berikutnya kita masuk dalam berdasarkan sumber asalnya. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein jenis ini banyak terdapat dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Berikutnya, protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan. Itu contohnya terdapat pada daging, susu, dan ikan. Kita masuk pada sifat dan kegunaan protein. Yang pertama, sifat dari protein yaitu MR-nya kecil dan kegunaannya berfungsi sebagai sumber gizi. Sifat yang kedua yaitu larutannya dalam air membentuk koloid atau hidrofil. Kegunaannya yaitu untuk biokatalis dalam sistem hidup yaitu enzim. Sifat yang ketiga yaitu tidak tahan suhu tinggi. Kegunaannya yaitu pengangkut, misalnya hemoglobin dalam darah. Berikutnya sifat yang keempat yaitu dapat dihidrolisis menjadi amino. Kegunaannya yaitu sebagai bahan pembuatan sikat gigi, serat, tekstil, lem, dan cat, dan juga sebagai pelindung pada beberapa binatang, misalnya bisa pada ular. Berikut kita lihat ada gambar dari DNA dan juga RNA. Kita masuk pada struktur kimia DNA dan RNA. Yang pertama, DNA, gula deoksiribosa. Yang kedua, fosfat. Dan yang ketiga, basa nitrogen, GSAT. Yang berikutnya yaitu RNA. Yang pertama, gula diribosa. Yang kedua, fosfat. Dan yang ketiga, basa nitrogen, GSUT. Kita masuk pada
fungsi DNA dan RNA. DNA berhubungan erat dengan pengendali faktor-faktor keturunan dan sintesis protein. Berikutnya, RNA berhubungan dengan sintesis protein. Berikutnya kita masuk pada ATP dan juga ADP. ATP pembawa energi kimia. Semua bentuk energi kimia yang dipindahkan dalam sel adalah suatu senyawa khusus, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Adenosin terdiri atas 2 satuan kecil bahan kimia, yaitu adenin atau suatu senyawa cincin bernitrogen yang terikat pada gula berkarbon 5-D-ribosa. Adenosin dapat digabungkan dengan asam ortofosfat atau AMP dan mengeluarkan unsur-unsur airnya. Senyawa ini dapat difosforilasi lebih lanjut sehingga menghasilkan mula-mula adenosin difosfat atau ADP menjadi adenosin trifosfat atau ATP. Hal penting yang harus diperhatikan adalah 3 gugus fosfat terikat pada residu adenosin dalam sebuah garis dengan menggunakan singkatan P untuk gugus fosfat. Maka ATP menjadi A, P, P, P. Dan kita masuk pada fungsi ATP. Yang pertama, fungsi ATP yaitu sebagai bahan rangkai reaksi yang lebih berupa reaksi sel daripada bahan lain dengan ikatan fosfat berenergi tinggi. Dan yang kedua yaitu sebagai pengikat antara sumber energi yang tersedia bagi sel hidup dan proses kimia, osmosis, serta proses lain yang berkaitan dengan pertumbuhan dan reproduksi sel. Baik, cukup materi yang bisa saya sampaikan tentang materi protein. Terima kasih.